Anda ini semuanya open mic, kita ucapin bareng-bareng. No dormine en esta clase. No dormine en esta clase. Halo semuanya, selamat datang di Daunet Films. Di episode kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat video dosen editor. Siapa tahu ini jadi inspirasi buat teman-teman editor atau bahkan pengajar di seluruh Indonesia. Berikut adalah daftar isi dari video ini. Yang pertama, kita akan membahas ide video yang akan kita gunakan sebagai virtual kamera. Yang kedua, kita membahas cara syuting videonya. Yang ketiga adalah gambaran cara editingnya. Yang keempat adalah cara implementasi agar video kita bisa menjadi virtual kamera di Zoom. Karena pada dasarnya cara kerjanya adalah kita bikin video, lalu video tersebut kita masukkan ke sebuah software namanya OBS, lalu Zoom akan menjadikan video tersebut kamera kita, seolah-olah itu webcam kita. Tapi di sini nanti kita akan membahas lebih dalam supaya audionya juga bisa masuk. Karena kalau cuman videonya doang, itu nggak akan ada audionya. Nomor satu dari tips ini adalah idenya. Pertama, sebelum kita mulai, coba kita pikirin satu buah ide yang bakalan kita eksekusi di kelasnya. Misalnya, idenya adalah Zoom yang error. Jadi itu kita jadiin ide basicnya. Atau kedua, misalnya dosen yang sesat, terus disergap sama FBI. Ide lainnya misalnya ada sebuah virus yang masuk ke komputer kita. Kalau udah dapet idenya, baru kita syuting dan kita bayangkan, kita resapi kalau kita ada di dalam Zoom meetingnya. Jadi adegan apapun itu kita bayangkan juga shootnya dari webcam laptop kita. Oke, langsung aja kita syuting. Tiga. Sal. Anda ini sesat. Oke, kita lanjut topik kali ini. Tapi kayak lensa saya kotor nih, saya lanjut. Lalu setelah kita selesai syuting, kita lanjut ke editing. Dan sebenarnya editing ini kita bisa pakai aplikasi apapun sesuai dengan skill kita masing-masing. Saya udah taruh semua video tutorial tentang editing dari basic ada di pojokan. Kebetulan banget ketika syuting video dosen editor, saya dipinjemin laptop sama Asus. Jadi semua editingnya pure di laptop Asus Zephyrus M16. Dan ini adalah world first four-sided super narrow bezel gaming laptop. Jadi kalau kita lihat tuh bezelnya tipis banget di pojoknya. Yuk, sambil kita lihat dulu laptopnya tuh speknya seperti apa. Laptop yang kita pakai ini udah pakai Intel Core i7 11800H, dimana performanya udah kenceng, dan juga udah pakai GPU RTX 3050 Ti. Meskipun laptop ini speknya sangat-sangat dewa ya, tapi sisi fleksibilitasnya juga tinggi. Waktu saya ngedit itu sampai saya gayanya aneh-aneh karena di sini udah support 180 degree ergo lift. Jadi buat kalian yang ngedit capek, tinggal edit aja pakai gaya apapun yang kalian mau. Super fleksibel. Layar laptop ini juga oke banget, 16:10, 94% screen to body ratio, dan resolusinya udah 2K WQHD. Refresh rate-nya 165 Hz dan response time-nya 3 milliseconds. Kalau buat editing color, ini tuh juga udah enak banget karena color gamutnya tuh udah 100% sRGB dan 100% DCI P3. Bobot dari laptop ini sendiri cuman 1,9 kg, jadi cocok buat kita yang mau ngajar nanti udah masuk kampus. Atau misalnya kalau sekarang masih online, mau ngajar dari cafe, atau mau ngajar dari manapun, atau mau ngedit, mau meeting, mau apapun, laptop ini sangat-sangat enak banget dipakai. Baterainya juga udah 90 Wh, jadi gampang mau dipakai tanpa dicas pun juga bisa. Tapi kalau pengen full performance tetap harus dicolok. Bisa kalian colokin charger yang biasa kayak gini atau bahkan charger Type-C. Oke, langsung kita lanjutin ke tips and triknya. Ini untuk editingnya. Kita bisa letakkan layer per layer pada video kita. Misal, kalau misalnya error, ya tinggal taruh aja di atasnya layer errornya. Kita bisa screenshot dari aplikasi conference kita. Letakin kayak gini aja, lalu kasih movement kalau misalnya perlu. Kalau misalnya mau, kita bisa gunakan After Effects. Tapi kalau misalnya enggak, juga bisa pakai Adobe Premiere Full aja. Atau kalau misalnya konsepnya kayak FBI ini, kita bisa timpa-timpa aja. Tinggal kayak gini ya, syuting sekali, timpa, lalu kita kasih freeze time. Nah, gue udah taruh cukup banyak tutorial di description. Kalau misalnya kalian pengen untuk bikin yang multi kamera kayak gini,
lalu kalian pengen bikin efek kayak TV, bahkan kayak hacker, itu juga ada semuanya. Ini editingnya jujur aja nggak pakai transition aneh-aneh. Cukup pakai gerakan natural pada saat syuting. Tapi yang layer-layer yang CCTV tadi itu gue edit bener-bener. Dan di laptop ini gue tidak mengalami masalah sedikit pun. Nah, setelah videonya jadi, sekarang adalah eksekusinya. Ini yang paling penting dari semuanya. Video bisa seperti apapun, tapi untuk eksekusinya caranya kurang lebih seperti ini. Sebelum kita mulai step by step-nya, pastikan kita udah menginstal VB Audio Virtual Cable. Karena kalau nggak pakai virtual cable ini nggak akan ada audionya. Untuk linknya ada di description. Oke, setelah install kita langsung mulai ya. Pertama masukin video kita ke OBS. Caranya kita klik tanda tambah atau add ini, lalu pilih media source. Nah, pastikan checklist loop-nya mati. Biar videonya nggak berputar terus kalau videonya udah beres. Lalu checklist on untuk show nothing when playback end. Biar kalau videonya habis dia show nothing aja. Klik OK dan atur posisi source-nya seperti ini. Nah ingat, pause videonya dulu dan jangan sampai berputar. Sekarang kita tes videonya ya. Kita klik start virtual camera di sini. Sekarang coba kita buka zoom, ganti kamera defaultnya menjadi OBS virtual camera. Coba kita tes play videonya. Yes, berhasil. Tapi audionya belum keluar, jadi kita harus setting lagi. Ingat, untuk audio pastikan nggak ada satupun step yang kelewat. Karena kalau kelewat satu aja, pasti nggak bunyi. Pastikan VB Audio Virtual Cable-nya yang tadi udah terinstall ya. Nah, kita buka OBS-nya, lalu klik setting di sini, kemudian cari bagian audio. Kita pergi ke Advanced, lalu monitoring device-nya pilih Cable Input. Nah, jadi kita anggap monitoringnya itu adalah virtual cable yang tadi. Lalu klik OK. Nah, sekarang ke settingan dari media source yang tadi kita udah masukin. Kita klik gambar gear yang ada di media source-nya ini. Lalu kita ganti monitoringnya jadi monitor and output. Kalau kalian ke skip di bagian ini, maka sekali lagi audionya tidak akan bunyi. Sekarang kita tes di zoom lagi ya. Sekarang kita select microphone. Ingat, microphone bukan speaker. Select mikrofonnya lalu ganti jadi cable output. Dalam kurung VB ya, ingat seperti ini. Boom, bisa ya? Ya, ini kita sudah berhasil. Sebenarnya kalau semuanya ini kita udah siapin, stepnya tuh jadi simple banget. Satu, tinggal kasih distraction, lalu ganti kameranya jadi OBS virtual camera, dan ganti audionya jadi virtual cable. Jadi pastiin settingan virtual kabelnya aktif. Ini juga ngingetin kita untuk syutingnya lebih natural. Misalnya ada transition kayak kita lagi ngelap webcam, atau misalnya lagi jatuh, atau misalnya kita kasih mereka break sebentar lalu kita siapin semuanya dan kita lanjutin dengan video kita, atau seperti apapun cara kita untuk nyiapin dan ngasih transisinya sehalus mungkin. Sebenarnya cara ini nggak berat-berat banget kok, asal ngelakuinya bener-bener satu-satu dan pelan-pelan. Tujuannya kan memang bikin orang-orang happy gitu ya, bikin mungkin peserta belajar kita happy, atau temen meeting kita jadi seru gitu. Dan nggak perlu ada tekanan gitu ya dalam ngegarap ini. Pokoknya santai aja, tenang, jangan sampai ada checklist yang kelewat. Dan kalau gue sendiri, gue seneng banget karena dengan adanya laptop ini, flow-nya jadi sangat-sangat lancar dalam melakukan aksi sebagai dosen editor itu. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.